Inilah konten majalah Deliana Tolu edisi 174 Januari 2022. Selamat menyimak. Majalah Deliana Tolu edisi 174 Januari 2022 menemui pembaca dengan berbagai berita munaslup organisasi pelaku seni, tokoh, penghargaan nasional, komunitas, kesehatan, rohani, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Deliana Tolu, mengatakan untuk edisi bulan Januari 2022 mendatang, pihaknya menyajikan berita Munaslup Parbi, wawancara tokoh terkait Munaslup Parbi, penghargaan nasional, komunitas, kesehatan, rohani, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, menggelar musyawarah nasional luar biasa Munaslup secara semi-virtual atau hybrid yang berlangsung tertib, lancar, sukses, dan penuh persaudaraan untuk mengisi kekosongan pimpinan di mana Willy Hutasoit, personil Style Voice, terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021 sampai 2024. Wawancara Rekson Silaban SE MSI, penasehat Parbi, pemimpin sidang yang mengatakan bahwa Munaslup Parbi digelar untuk menghindari munculnya masalah hukum. Dia bersama Johnny S. Manurung, Rudi Lumbantobing, Fendi Manurung, dan Binsar Pasaribu mampu menjaga sidang supaya tetap berjalan sesuai waktu dan agenda yang ditetapkan. Laporan khusus. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menerima aksi warga Karo mengirim 1 truk berisi 3 ton jeruk sebagai oleh-oleh sampai di Istana Jakarta demi menyampaikan aspirasi agar jalan rusak diperbaiki. Warga Liang Melas Datas senang mendengar Presiden Joko Widodo mau datang berkunjung. Rohani. Gereja HKBP Shalom Resort Alam Barajo, Distrik 25 Jambi, menggelar Mameakon Batu Ojahan atau MBO, peletakan batu penjuru, dan mangopoi penakbisan gereja dihadiri Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Dilanjutkan temu rama dan penggalangan dana pensiun HKBP di Gedung Asiniroha Jambi. Komunitas. Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, berbicara dengan menyampaikan inspirasi keberhasilan kepemimpinannya dalam membangun Kabupaten Tapanuli Utara di depan para pimpinan perusahaan pers se-Indonesia dalam rapat kerja nasional Rakernas Serikat Media Cyber Indonesia SMSI. Nasional. Jainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengatakan Sumatera Utara gudangnya atlet, dipilih menjadi salah satu daerah sentra pembinaan olahraga. Melihat sejarah dari yang ada, bahwa Sumatera Utara sejak dulu menjadi penyumbang atlet-atlet nasional dan banyak berkiprah di tingkat internasional. Penghargaan. Polda Sumatera Utara dengan Kapolda Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Pancaputra Simajuntak MSI meraih penghargaan terbaik tangani tindak pidana korupsi Tipikor
dari KPK di Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia. Ini merupakan piagam penghargaan atas prestasi Polda Sumatera Utara mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik. Luar negeri, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Singapura menggelar jubileum sebagai syukuran 75 tahun di Gereja Tamil Methodist Church TMC Singapura. Tetap kuat, bersemangat, dan setia hidup kudus di dalam Tuhan. Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar menghadiri secara online dari Bandung. Ekonomi, Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, tampil sebagai keynote speaker di talk show ekonomi Sumatera Utara di hadapan pengurus Cafe Gama, keluarga Fakultas Ekonomi Gajah Mada, para banker, dan stakeholders lainnya dengan mengatakan ekonomi Tapanuli Utara kuat menghadapi pandemi COVID-19 karena ditopang UMKM. Olahraga, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, meresmikan Gedung Sasana Wusu Sanda Siborong-Borong. Dia bangga atas pencapaian prestasi yang telah dicapai dengan beberapa kali menang dalam turnamen wusu antar provinsi, kabupaten, bahkan sudah melahirkan atlet wusu yang berhasil mengharumkan nama Tapanuli Utara dengan meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Yesus dan mujizat kesembuhan di tengah menghadapi virus COVID-19. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Kemilau Seuntai Perhiasan. Aku tertawa tak sengaja. Lucu rasanya ibu dan anak kena hukum dari guru yang sama. Kentara sekali bahwa aku sudah cukup lama mengabdi di SMP ini. Pesan etos, Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Lakukan pekerjaan dengan tulus, berpikir positif, pengobar semangat. Marilah kita hindarkan sikap terpaksa, tetapi mari kita lakukan dengan setulus hati. Opini, Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Wacana Penerapan Hak Remisi bagi Napi Tipikor. Jika Napikor setelah 2 tahun menjalani masa pidana tidak mampu melunasi uang denda dan uang pengganti, maka pemberian remisi harus dihentikan. Rohani, Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Kepercayaan Kristen Mengubah Pandangan Orang Batak Akan Kematian. Bagian pertama. Kalau kita mau membicarakan kehidupan, juga harus mau membicarakan kematian. Tidak seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari kematian. Demikian kami sampaikan konten majalah Daliana Tolu,
edisi 174 Januari 2022. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share di konten YouTube ini.